Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal, jadi saksikan terus ya guys ya. Tiba-tiba suara berat dan dalam terdengar dari kejauhan. Suara itu tidak berbentuk seperti napas dari raksasa purba yang belum pernah melihat cahaya. Aku telah menunggumu lama sekali. Wang Lin berhenti. Suara itu menembus pikirannya, menyentuh bagian jiwanya yang paling dalam. Ia memusatkan energi spiritual tapi tak merasa terancam, justru ia merasa dipanggil. Dari kejauhan kabut mulai tersibak. Terlihatlah batu besar berbentuk tengkorak, dan di bawahnya tubuh raksasa yang disegel oleh puluhan lapis formasi kuno. Tubuh itu tak bergerak, tapi suara dari dalamnya masih terdengar. Aku adalah sisa dari masa lalu yang dibuang oleh waktu, tapi aku masih hidup. Wang Lin mengerutkan kening. Ia bisa merasakan energi hidup yang tersisa dalam tubuh itu meski nyaris padam. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Wang Lin dengan suara rendah. Dan jawabannya mengejutkan. "Aku ingin menjadi budakmu." Tubuh raksasa itu tidak hanya menawarkan pengabdian tapi juga kekuatan. Dalam dirinya terkunci teknik kuno, kekuatan penghancur, dan pengetahuan tentang rahasia dunia yang telah lama terlupakan. "Ambillah segel ini dan aku akan terikat padamu selamanya." Tapi Wang Lin tidak semudah itu tergoda. Ia melihat ke dalam mata makhluk itu, mata yang bahkan tak sepenuhnya terbuka, dan melihat sesuatu yang lebih dalam, kesedihan. Kesedihan dari seseorang yang telah dikhianati oleh dunia, dimeteraikan oleh orang yang dulu ia percayai. "Apa kau hanya ingin bebas atau ada yang lebih?" Wang Lin bertanya. Dan suara itu menjawab, "Aku ingin membalas dendam, tapi bukan untukku, untuk yang dulu kuanggap saudara." Wang Lin memutuskan untuk menerima tawaran itu, tapi ia tak sembarangan. Ia menciptakan formasi jiwa yang akan mengikat makhluk itu padanya, bukan hanya dengan kontrak spiritual, tapi dengan tekad. Makhluk itu setuju. "Kalau kau berkhianat, kau akan musnah bersama jiwaku," ujar Wang Lin dingin. Mereka saling menatap, lalu formasi mulai aktif. Kabut mengelilingi mereka. Simbol-simbol kuno muncul di udara. Dan saat segel terakhir terpecah, jiwa raksasa itu masuk ke dalam inti jiwa Wang Lin. Ia berlutut secara spiritual dan mengucapkan, "Mulai hari ini, aku adalah bayanganmu." Wang Lin membuka mata. Langit di dunia tersegel itu mulai retak, bukan karena kehancuran, tapi karena kebangkitan. Dengan kekuatan raksasa itu, Wang Lin mendapatkan pengetahuan baru tentang teknik pembentukan domain dan juga rahasia tubuh abadi. Ia berbalik, dan sebelum pergi, makhluk itu berkata, "Tolong, jika suatu hari kau bertemu dia, katakan bahwa aku tidak pernah melupakannya." Wang Lin menatap ke arah kabut yang kembali menelan tubuh itu dan mengangguk pelan. Lalu ia menghilang dari tempat itu, membawa bukan hanya kekuatan baru, tapi juga beban baru. Dunia kultivasi adalah dunia kesendirian. Namun kini Wang Lin tidak benar-benar sendiri. Di balik kekuatan, di balik dinginnya hati, ada jiwa lain yang berjalan bersamanya. Seorang budak, mungkin, tapi juga saksi bisu dari masa lalu yang kelam. Di balik langit yang tak terlihat, di bawah tanah yang tidak pernah diinjak, ada gerbang tua tersembunyi di antara dimensi, yang hanya terbuka untuk mereka yang telah kehilangan segalanya. Ia ada bersedia membayar dengan jiwa. Kini Wang Lin, pembawa kehendak yang membara, melangkah menuju ambang baru. Setelah menaklukkan jiwa raksasa dan mengikatnya sebagai bayangan hidupnya, Wang Lin berjalan dalam keheningan. Namun langkahnya kini lebih berat. Di hadapannya muncul reruntuhan kuno yang tertanam dalam ruang retak. Bangunan itu tak terlihat megah, namun auranya menekan, bagaikan ruang interogasi abadi dari langit itu sendiri. "Ini gerbang ke alam pembalasan," bisik suara raksasa dalam jiwanya. Wang Lin tidak berhenti, ia tidak bertanya, ia hanya melangkah masuk, dan dunia pun bergetar. Begitu ia memasuki gerbang, suara-suara menyeruak dari segala arah. Tangisan, tawa, teriakan, bisikan yang memohon dan menyumpah. Itu bukan suara makhluk hidup, itu suara jiwa-jiwa yang ditinggalkan. Mereka dulunya kultivator, pahlawan, penjahat, bahkan anak-anak biasa. Namun satu hal menyatukan mereka semua. Mereka gagal membalaskan dendam. Dan kini tempat ini menyimpan mereka sebagai pelajaran atau bahan bakar. "Mengapa aku dibawa ke sini?" Wang Lin bertanya dalam hati. Namun jawabannya datang bukan dari luar,
melainkan dari dalam dirinya sendiri. Karena kau adalah satu dari kami, kata suara kecil dari dalam jiwanya. Langkah Wang Lin terhenti. Di hadapannya muncul bayangan Liu Mei tersenyum penuh kesedihan. Di sebelahnya, ayah dan ibunya memanggil dari dunia lain. Dan dari kejauhan, guru lamanya dengan mata yang masih penuh harapan. Wang Lin, sampai kapan kau akan berjuang sendirian? Ya tahu, ini bukan mereka yang asli. Tapi rasa itu, rasa kehilangan, rasa gagal, rasa berdosa. Itu nyata. Tangannya mengepal, matanya memerah. Aku akan terus berjalan, karena kalau aku berhenti, semua penderitaan kalian akan sia-sia. Bayangan itu tersenyum lalu menghilang, dan Wang Lin menatap ke depan. Di tengah kegelapan muncullah sosok tinggi dan tak berwajah. Dialah penjaga gerbang pembalasan, makhluk setua dimensi itu sendiri, yang hanya memiliki satu tugas, menilai siapa yang layak dan siapa yang harus dibinasakan. Kau datang membawa dendam, tapi apakah dendammu murni, atau hanya ego yang kau beri nama baru? Wang Lin tak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan dan menunjukkan jiwa raksasa yang telah ia ikat. Aku tidak membawa dendam, aku membawa konsekuensi. Penjaga itu terdiam. Lalu dari telapak tangannya muncul api biru yang menyala lambat. Masuklah, jika kau berani, tapi ingat setiap langkah di dalam akan membakar satu bagian dari jiwamu. Wang Lin berjalan melewati api biru itu. Dan benar, setiap langkah membakar. Bukan tubuhnya, tapi kenangannya. Ia melihat bayangan-bayangan masa lalu terbakar. Tangisan saat ditinggal keluarga, perpisahan yang ia paksa dengan cinta, semua pilihan yang ia sesali tapi tak pernah tarik kembali. Tapi ia tidak berhenti. Karena di ujung jalan api itu, terdapat cermin. Cermin yang menampilkan satu orang yang akan dibalaskan dendamnya. Dan di dalam cermin itu terlihat Qian Fong. Di ujung lorong terbakar itu, cermin besar masih mengambang di udara. Wang Lin menatapnya tanpa berkedip. Dalam pantulan itu terlihat Qian Fong, sosok misterius yang selama ini berdiri di balik banyak penderitaan. Orang yang mengaku membawa kehendak Zukezi, dan yang mengkhianati lebih dari sekadar kepercayaan. Qian Fong, aku tidak tahu siapa kau sesungguhnya, tapi aku tahu apa yang harus kulakukan, bisik Wang Lin dalam hati. Tiba-tiba cermin itu pecah, dan retakan yang muncul menjalar ke seluruh ruang dimensi. Suara keras bergema, dan api biru yang sebelumnya membakar memudar. Sebagai gantinya, udara menjadi dingin. Terlalu dingin. Wang Lin menemukan dirinya di sebuah dunia putih kelabu. Salju turun tanpa suara, dan di tengahnya ada seorang wanita. Dia berdiri membelakangi Wang Lin, rambut panjangnya tertiup angin. Suasana terasa lembut namun membekukan jiwa. Limuan, bisik Wang Lin. Wanita itu perlahan menoleh, tapi wajahnya kabur. Mengapa? Kau terus mengingat? Bukankah sudah cukup? Bukankah sudah waktunya melupakan? Pertanyaan itu bukan ditujukan oleh wanita itu, tapi oleh hukum langit yang berbicara melalui bayangan masa lalu. Wang Lin tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menatap wanita itu lalu menghancurkan tanah di bawahnya. Jika ini bukan nyata, maka aku akan menghancurkannya. Jika ini palsu, maka aku akan membakarnya. Energi dalam dirinya melonjak, dan bayangan raksasa yang tersegel yang kini menjadi budaknya muncul dari kehampaan dan meraung keras. Dunia es itu mulai runtuh. Kau tidak bisa lari dari perasaan, Wang Lin. Kau tidak bisa menyelamatkan semuanya. Tapi Wang Lin hanya berkata, aku tidak ingin menyelamatkan semuanya. Aku hanya ingin tidak melupakan. Dengan satu gerakan tangannya, ia membelah ruang dan keluar dari penglihatan yang menyesatkan. Setelah keluar dari ilusi, Wang Lin kini berada di sebuah ruang hitam penuh roda bergigi. Di tengahnya berdiri mesin karma, sebuah alat kuno yang mengatur hubungan sebab akibat di dunia kultivasi. Setiap roda yang berputar menyimpan kenangan, pengorbanan, dan dendam. Wang Lin mendekat dan melihat namanya sendiri tertulis di salah satu roda. Wang Lin, jiwa setengah hidup. Ia tersenyum pahit. Tiba-tiba roda itu menyala, dan dari dalamnya keluar 3 utusan langit, berwujud api, logam, dan bayangan. Mereka menyerang tanpa kata. Pertarungan meledak. Api mencoba membakar pikiran Wang Lin. Logam memotong keinginannya. Bayangan menyelimuti kenangannya. Namun Wang Lin telah melewati semua itu. Ia telah dibakar oleh api lebih panas, dipotong oleh pedang lebih tajam, dan diselimuti oleh bayangan yang lebih gelap. Dengan satu teriakan, kau tidak akan diukur dengan timbangan langit.
Dia memanggil domainnya sendiri, domain kehampaan dan pemurnian, dan menghancurkan ketiga utusan itu menjadi debu spiritual. Mesin karma terdiam. Dan di saat itu, Wang Lin mendengar suara samar. Kau telah melampaui takdirmu, tapi takdir akan selalu menunggumu. Setelah mengalahkan 3 utusan karma dan melewati ujian mesin takdir, Wang Lin tiba di sebuah dunia yang tak memiliki warna. Segalanya abu-abu. Seakan tempat ini adalah ruang antara kehidupan dan kematian. Tempat ini adalah jalan menuju asal semua jiwa, gerbang reinkarnasi. Suara itu datang dari sosok berjubah kabut. Ia bukan manusia, bukan pula dewa, tapi penjaga transisi, penyaring terakhir sebelum jiwa benar-benar dilupakan. Kenapa kau kemari, Wang Lin? Tanyanya. Wang Lin menjawab pelan. Aku ingin tahu apa jiwa bisa dipisahkan tanpa dilenyapkan. Penjaga itu memperlihatkan danau jiwa. Di dalamnya mengambang ribuan fragmen. Wang Lin melihatnya dan mendapati satu fragmen yang sangat familiar. Jiwa itu bukan sepenuhnya milik satu orang. Sebagian adalah milik Limuan. Sebagian lagi berasal dari masa depan yang belum terjadi. Wang Lin tertegun. Apa maksudnya? Penjaga berkata, beberapa jiwa bukanlah satu garis, mereka bercabang dan hanya bisa kembali utuh jika semua cabang menyatu. Wang Lin mengepalkan tinjunya. Kalau begitu, aku akan mencari seluruh cabangnya, meski harus menembus waktu dan kehendak langit. Dengan izin penjaga, Wang Lin melangkah ke dalam danau jiwa. Setiap langkahnya menggores waktu. Ia melihat kilatan masa lalu, di mana dirinya bukan siapa-siapa. Ia juga melihat masa depan, di mana dirinya telah tiada, namun nama Wang Lin tetap dibisikkan oleh dunia. Tiba-tiba suara lirih terdengar. Apakah kau mencariku? Sebuah bayangan samar muncul dari danau. Wang Lin bergetar. Itu adalah Limuan, atau setidaknya sesuatu yang menyimpan pantulan jiwanya. Jangan datang kemari, kau akan lenyap. Tapi Wang Lin tetap melangkah. Tiba-tiba langit danau menjadi merah darah. Sosok besar muncul di belakang Limuan, satu dari penjaga jiwa yang terikat. Makhluk ini tidak mengizinkan jiwa yang terikat waktu untuk diselamatkan. Kembali kultivator, ini bukan urusanmu. Tapi Wang Lin tidak peduli. Dengan tangan kanan, ia melepaskan kekuatan domainnya. Dengan tangan kiri, ia mengikat jiwanya sendiri sebagai jembatan. Jika harus kukorbankan sebagian jiwaku demi dia, maka biarlah. Pertarungan pun terjadi. Bukan dengan tubuh, tapi dengan eksistensi. Wang Lin dan penjaga saling tarik-menarik jiwa Limuan. Namun akhirnya, dengan tekad dan luka yang mendalam, fragmen jiwa itu berpindah ke Wang Lin. Wang Lin berdiri di tepi danau. Di dalam dirinya kini tersimpan 2 fragmen jiwa. Aku akan mengembalikanmu, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai jiwa utuh. Namun tubuh Wang Lin bergetar hebat. Bagian dari jiwanya sendiri retak karena ia mengikat jiwanya untuk menyelamatkan Limuan. Ia menatap langit. Aku tahu ini bukan jalan para leluhur, tapi ini jalan manusia, dan aku masih manusia. Sambil meninggalkan danau jiwa, ia tahu hukum langit mungkin akan mengutuknya. Namun lebih dari segalanya, ia telah menyelamatkan sepotong kehangatan yang hampir padam. Setelah keluar dari danau jiwa, Wang Lin menemukan dirinya di tempat baru. Langit terbalik, gunung melayang di udara. Hukum alam tidak berlaku. Sebuah lapisan dimensi kedua dari gerbang reinkarnasi. Tempat ini menyimpan kunci kedua, kunci yang mengizinkan jiwa memutar kembali nasib. Namun, setiap langkah di tanah ini terasa berat, seolah waktu menekan tubuh dan pikiran. Ujian baru dimulai, gumam Wang Lin. Tapi aku tidak akan mundur. Di tengah dunia ini berdiri pilar batu raksasa. Di sekelilingnya ada 6 pintu batu. Inilah 6 jalan reinkarnasi. Jalan manusia, jalan binatang, jalan hantu, jalan dewa, jalan asura, jalan neraka. Setiap jiwa akan berjalan di salah satunya. Tapi jika seseorang menembus semua, maka tiba-tiba gema suara leluhur kuno terdengar. Maka dia akan menjadi penguasa siklus reinkarnasi. Wang Lin terdiam, matanya tajam. Aku tak butuh menguasai. Aku hanya ingin menyelamatkan. Saat Wang Lin mencoba mendekati pintu ke-6 jalan Asura, sesuatu muncul dari balik kabut. Sosok tinggi, bertanduk, dan matanya menyala merah. Kau ingin menyentuh reinkarnasi, maka lawan aku dulu. Tanpa banyak bicara, Wang Lin langsung mengangkat tangannya, mengeluarkan bayangan domain yang mulai bercahaya biru.
Pertarungan terjadi bukan hanya di dunia nyata, tapi juga dalam pikiran dan jiwa. Asura ini adalah penjaga emosi, amarah, dendam, dan kebencian yang terpendam. Kau memikul jiwa yang tak seharusnya hidup. Kau menciptakan ketidakseimbangan, teriak Asura. Wang Lin membalas pelan. Lalu siapa yang menentukan keseimbangan itu? Kau, langit? Dalam pertarungan brutal, Wang Lin mulai terkoyak. Tubuh spiritualnya retak, jiwanya bergetar. Namun ia tidak menyerah. Aku telah kehilangan banyak hal. Jika ini harga dari satu jiwa, maka biarlah darahku menjadi kuncinya. Dengan serangan terakhir yang menembus dimensi, Wang Lin menghantam jantung Asura. Sosok itu berteriak, lalu menghilang menjadi serpihan kabut ungu. Pintu reinkarnasi Asura terbuka perlahan, dan di baliknya terdapat kunci kedua yang bersinar dengan aura lembut. Wang Lin mengambil kunci itu, namun tubuhnya mulai bergetar hebat. Ini belum cukup. Suara dari langit terdengar samar. Hanya 3 kunci yang bisa membuka gerbang utama. Wang Lin menatap jauh ke arah timur. Di sana ia tahu, kunci ketiga menunggu di tengah kekosongan dunia kematian. Kita akan bertemu lagi, bisiknya kepada fragmen jiwa di dalam dirinya. Tunggu aku. Dengan tubuh terluka dan jiwa terbakar, ia melangkah lagi. Langkah menuju pintu ketiga dan menghadapi takdir terakhir dari siklus reinkarnasi. Langkah Wang Lin membawanya ke tempat aneh. Tak ada langit, tak ada tanah. Semua hitam, hening, dan kosong. Namun justru dalam kekosongan ini terdapat pintu terakhir reinkarnasi. Tempat ini seperti kematian sebelum kematian. Di tengah kehampaan itu, ia melihat bayangan samar jiwa-jiwa yang gagal reinkarnasi. Mereka terjebak, mengulang kesedihan mereka tanpa akhir. Inikah sisa jiwa yang ditolak oleh langit? Wang Lin berjalan perlahan, melewati jiwa-jiwa yang menangis, menjerit tanpa suara. Setiap jiwa memperlihatkan kenangan hidup mereka. Seorang ibu kehilangan anaknya. Seorang pemuda dikhianati cinta. Seorang biksu mati sebelum mencapai pencerahan. Wang Lin menggertakkan gigi. Bayangan Limuan atau entitas yang ingin ia lindungi muncul di benaknya. Mereka semua ingin kesempatan kedua. Lalu dari kegelapan muncul suara. Apa hakmu membuka pintu terakhir, Wang Lin? Siapa kau hingga bisa melawan hukum langit? Bayangan hitam raksasa muncul. Tinggi seperti langit, tanpa wajah, tanpa bentuk. Itulah manifestasi penghakiman reinkarnasi. Ia tidak menyerang dengan pedang atau api, tetapi dengan ingatan. Wang Lin terjebak dalam ilusi masa lalu. Semua kesalahan, semua dosa, semua luka yang ia sebabkan diputar ulang di depan matanya. Kau membunuh sahabatmu. Kau membiarkan gurumu mati. Kau memenjarakan jiwa. Wang Ding gemetar. Namun di tengah semua itu, ia berseru. Aku tahu semua itu, tapi aku tidak akan menyerah. Jika dosa adalah harga dari harapan, maka aku akan membayarnya. Dan cahaya biru bersinar dari tubuhnya. Domain miliknya mulai berkembang, menolak penghakiman itu. Penghakiman menghilang. Kegelapan memudar. Di hadapan Wang Lin muncul sebuah pintu transparan, terbuat dari cahaya dan ingatan. Di tengah pintu itu, menggantung sebuah kunci ketiga. Bentuknya seperti tetesan air mata yang membatu. Ini bukan kunci biasa, ini kunci dari rasa bersalah, dari kerelaan mengingat semua luka tanpa melupakan siapa kita. Saat Wang Lin mengambilnya, semua kenangan sedih dari jiwa-jiwa tadi mengalir ke dalam dirinya. Tangis mereka menjadi miliknya, derita mereka menjadi bebannya. Namun dia tersenyum. Sekarang aku tahu mengapa aku tidak boleh gagal. 3 kunci telah ia genggam. 3 penderitaan telah ia lewati. Dan kini, gerbang utama itu muncul dari langit kosong. Raksasa bersinar namun terasa dingin. Dengan ini aku akan menebusnya. Sebelum masuk, Wang Lin menoleh ke belakang. Bayangan jiwa-jiwa itu tersenyum padanya. Satu demi satu mereka membungkuk, tanpa kata. Tapi dalam keheningan itu, Wang Lin merasa ia membawa harapan ribuan jiwa bersamanya. Dan akhirnya, gerbang reinkarnasi buka. Langit bersinar, gerbang terbuka, dan Wang Lin melangkah menuju takdir yang bukan miliknya saja, tetapi milik semua jiwa yang pernah dilupakan. Langit terbelah perlahan, dan gerbang besar yang dibentuk dari cahaya, waktu, dan jiwa perlahan membuka. Wang Lin melangkah masuk, dan seketika dunianya berubah. Ia bukan lagi tubuh berdarah dan daging, melainkan jiwa murni yang terapung dalam sungai waktu. Di sekitar aliran itu,
Ia melihat bayangan-bayangan orang yang telah mati, sebagian asing, sebagian terasa familiar. Ini jalur reinkarnasi, jalan yang dilalui semua jiwa. Tiba-tiba terdengar suara lembut. Mengapa kau di sini, pembawa 3 kunci? Apa yang kau cari di tempat yang bahkan surga pun hanya bisa menyaksikan tanpa campur tangan? Dari sungai jiwa muncul sesosok penjaga. Tidak menyeramkan, tidak menakutkan. Namun aura yang ia bawa seakan melingkupi semua kehidupan yang pernah ada. Kau membawa 3 kunci, tapi itu tidak cukup. Apa yang akan kau tinggalkan di sini untuk mendapatkan apa yang kau cari? Wang Lin terdiam. Ia tahu ini bukan tempat biasa. Bahkan para dewa pun tak bisa memalsukan niat mereka di sini. Aku meninggalkan jiwaku, tapi bukan untuk mati. Aku ingin menukar kesempatan untuk menyelamatkan satu jiwa yang harusnya dilupakan. Penjaga itu mengamati. Dan dari tubuh Wang Lin, 3 kunci mulai bersinar, lalu berubah menjadi benih-benih kenangan dan tertanam dalam arus jiwa. Gerbang pun terbuka sepenuhnya. Di balik gerbang itu, bukan surga, bukan neraka, melainkan dunia tempat jiwa-jiwa belum lengkap. Mereka yang hampir terlahir, namun tertolak karena takdir, dosa, atau kesalahan sistem reinkarnasi. Dan di sanalah dia, sosok yang Wang Lin cari. Jiwa itu terapung, setengah terjaga, namun penuh luka. Luka bukan dari tubuh, tapi dari dunia yang menolaknya untuk kembali hidup. Wang Lin mendekat, berlutut di hadapan jiwa itu. Kau telah menungguku. Sekarang saatnya aku membawamu pulang. Namun sebelum ia menyentuh jiwa itu, langit dunia reinkarnasi bergemuruh. Para penegak hukum langit muncul. Kau telah melanggar keseimbangan. 1 jiwa diselamatkan, 1000 jiwa kehilangan kesempatan. Apakah kau siap menanggung akibatnya? Wang Lin berdiri. Wajahnya tak gentar. Aku bukan menyelamatkan karena cinta. Aku menyelamatkan karena janji. Seketika domain Wang Lin terbuka. Aura reinkarnasi mengalir dalam tubuhnya. Dan dalam satu isyarat tangan, ia membungkus jiwa itu dalam sinar biru dan menariknya keluar dari dunia terlarang. Para penegak hukum langit tak mampu menahan, karena kekuatan Wang Lin telah melampaui pemahaman mereka. Cahaya mengelilingi Wang Lin saat ia keluar dari pintu reinkarnasi. Di tangannya, jiwa itu masih bersinar lembut. Langit bumi kembali, tubuhnya terbentuk lagi, dan di sekelilingnya hening. Namun bukan karena takut, melainkan karena semua makhluk hidup merasakan bahwa sesuatu telah berubah. Aku kembali, bukan sebagai murid, bukan sebagai pembalas dendam, tapi sebagai pelindung dunia baru. Dan dari kejauhan, di langit malam, tampak rasi bintang baru menyala. Bintang yang hanya bersinar bagi jiwa-jiwa yang pernah ditolak, namun akhirnya pulang. Wang Lin bukan hanya pembudidaya, bukan hanya penantang surga. Ia kini adalah jembatan antara hidup dan mati, antara janji dan pelunasan, antara harapan dan reinkarnasi. Dan kisahnya baru saja memasuki babak baru, yang lebih dalam, lebih kelam, dan lebih memikat dari segalanya. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like, dan notifikasinya. Terima kasih.